Selamat datang para peserta Perisai 2023 di Bali. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil penelitian yang bertemakan beton precast berbasis foam konkrit dari limbah biomasa sawit. Penelitian ini merupakan bagian dari kelompok Grand Riset Sawit tahun 2023 yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Syah Kuala. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang tersebar di berbagai wilayah. Megatrust ini dapat menyebabkan gempa bumi dengan magnitudo tinggi. Menurut peta seismisitas dari BMKG, sejumlah daerah di Indonesia telah mengalami lebih dari 10.000 gempa bumi selama tahun 2023. Dampak gempa ini sangat besar terhadap bangunan. Mayoritas bangunan yang mengalami kerusakan disebabkan oleh kondisi fisik yang rapuh dan tidak berstruktur. Salah satu solusi di daerah rawan gempa adalah menggunakan konstruksi dari bahan beton ringan. Menurut American Concrete Institute, beton ringan memiliki kepadatan antara 1.350 hingga 1.900 kg per meter kubik. Ada berbagai jenis beton ringan yang dapat kita manfaatkan, seperti yang diberikan pada tabel ini. Beton foam konkrit terkenal karena bobotnya yang ringan, yang memudahkan proses konstruksi dan mengurangi beban struktur. Selain itu, foam konkrit memiliki isolasi termal yang baik, membantu menjaga suhu dalam ruangan tetap nyaman. Target akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan metode konstruksi bangunan rumah yang ramah gempa dengan menggunakan beton pracetak yang terbuat dari foam konkrit, dengan bahan isian yang berasal dari limbah biomasa sawit. Seperti kita ketahui, industri kelapa sawit menghasilkan limbah biomasa sekitar 7% dari tandan buah segar yang diolah. Dari jumlah tersebut, sekitar 3% digunakan sebagai bahan bakar untuk boiler, sementara sisanya dianggap sebagai limbah yang dijual untuk dijadikan arang atau lainnya. Namun, limbah ini dan sisa pembakaran boiler sebenarnya memiliki potensi besar sebagai bahan agregat ringan untuk pembuatan beton pracetak dari foam konkrit. Dengan memanfaatkan limbah biomasa sawit sebagai pengisi atau agregat dalam foam konkrit, kita dapat meningkatkan keberlanjutan dalam industri konstruksi. Fokus penelitian dimulai dengan menentukan formulasi foam agent yang tepat untuk digunakan dalam pembuatan foam konkrit. Selanjutnya, proses penyiapan limbah biomasa sawit, khususnya cangkang sawit, dengan melakukan pelapisan menggunakan bahan nanomaterial. Setelah itu, pembuatan benda uji foam konkrit dan melakukan pengujian kuat-tekan beton untuk menilai kualitas dan kekuatan material yang dihasilkan. Tahapan produksi foam agent untuk pembuatan foam konkrit yang dikembang oleh tim Universitas Syah Kuala diberikan pada gambar ini. Foam agent dikembangkan dengan mencampur bahan-bahan sodium dodecyl sulfat sebagai surfaktan, propilen glikol sebagai pelarut, dan garam sebagai penguat foam. Hasil uji kekuatan foam menunjukkan temuan yang sangat menggembirakan, di mana menghasilkan foam dengan kekuatan yang relatif sama dengan foam agent komersial yang ada di pasaran. Foam agent yang dikembangkan, yang diberi nama Foamek, telah mengikuti pameran pada event Innovation Expo ke-13. Dibandingkan dengan foam agent komersial lainnya yang tersedia di pasar online, Foamek menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau. Hal ini memberikan alternatif yang ekonomis bagi industri konstruksi tanpa mengorbankan kualitas. Tahapan proses penyiapan biomasa sawit sebagai agregat ringan untuk foam konkrit diberikan pada gambar ini. Pelapisan cangkang sawit menggunakan larutan silen dan silosen. Pelapisan ini bertujuan untuk meningkatkan daya ikat antara cangkang dan pasta beton, serta melindungi cangkang dari degradasi. Hasil observasi melalui mikroskop pada sampel foam konkrit dengan bahan isian cangkang sawit yang telah dilapisi nanomaterial, menunjukkan bahwa dinding cangkang terisi dengan pasta semen secara sempurna, memastikan bahwa ikatan yang kuat antara agregat dan pasta beton. Detail permukaan cangkang sawit yang diambil menggunakan scanning elektron mikroskop menunjukkan pengaruh konsentrasi bahan nanomaterial terhadap fiktivitas proses coating. Dari hasil pengamatan, larutan dengan konsentrasi 5% terlihat paling efektif untuk diaplikasikan. Pilihan konsentrasi ini memberikan keseimbangan optimal antara perlindungan cangkang dan efisiensi penggunaan material, sehingga sesuai untuk aplikasi pada skala industri nantinya. Gambar ini menunjukkan proses penyiapan benda uji foam konkrit dengan bahan isian cangkang sawit, baik yang dilapisi coating maupun tanpa coating. Setelah benda uji diproduksi, dilakukan pengukuran terhadap penyusutan, densitas, dan kuat tekan pada usia 7, 14, dan 28 hari perendaman, sesuai dengan standar pengujian beton. Gambar ini memperlihatkan metode pengujian serta hasil pengujian foam konkrit dengan nilai spesifik gravity 1, 1,2, dan 1,4. Penting untuk diketahui bahwa target kekuatan beton pracetak untuk konstruksi rumah adalah sekitar 3 MPa. Dari hasil penelitian ini, beton dengan spesifik gravity 1 belum mencapai target yang diinginkan, sementara beton dengan spesifik gravity 1,2 dan 1,4 telah melebihi target tersebut. Selain itu, proses coating dengan nanomaterial memberikan pengaruh signifikan terhadap kekuatan beton. Cangkang sawit yang dilapisi nanomaterial menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi dibandingkan dengan cangkang yang tidak dilapisi. Hal ini menunjukkan bahwa pelapisan cangkang memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan performa beton pracetak. Gambar pada slide ini menampilkan dena rumah ramah gempa serta desain panel-panel pracetak yang akan digunakan dalam konstruksi.
Panel-panel ini dirancang secara presisi untuk memastikan kemudahan dalam pemasangan dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk membangun struktur rumah. Inovasi ini memberikan solusi bagi pembangunan perumahan di daerah yang memerlukan konstruksi cepat dan efisien. Miniatur rumah yang dirancang untuk rumah ramah gempa memperlihatkan dinding rumah ini dibuat dari panel-panel pracetak ringan yang mengandung biomasa sawit sebagai bahan isian, menawarkan ketahanan yang optimal dalam kondisi seismik. Selain itu, sebagian dinding dibangun menggunakan foam konkrit yang diformulasikan berbentuk bata. Desain ini tidak hanya fokus pada keamanan dari gempa, tetapi juga pada kenyamanan dan efisiensi energi, menjadikan rumah ini solusi yang ideal untuk berbagai kondisi iklim dan geografis. Panel-panel yang terbuat dari kombinasi foam konkrit dan biomasa cangkang sawit tidak hanya memenuhi standar beton untuk konstruksi dinding rumah, tetapi juga memiliki daya tarik estetis tersendiri. Tekstur cangkang sawit yang tampak di permukaan beton memberikan kesan unik dan natural, menambah karakter pada desain bangunan. Ini adalah desain rumah yang akan dibangun di salah satu lokasi industri kelapa sawit di Kabupaten Aceh Jaya. Salah satu rumah ini akan difungsikan sebagai rumah manajer pabrik, sementara yang lainnya akan digunakan sebagai guest house bagi tamu perusahaan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain, foam agent yang dikembangkan efektif digunakan sebagai foam agent untuk bahan campuran pembuatan foam konkrit. Campuran larutan nanomaterial silen dan silosen dengan konsentrasi 5% efektif melapisi seluruh permukaan cangkang sawit. Kuat-tekan benda uji foam konkrit yang dihasilkan lebih tinggi untuk cangkang yang di-coating dibandingkan dengan non-coating. Kuat-tekan untuk semua foam konkrit dengan bahan isian cangkang sawit dengan SG 1,2 dan 1,4 berada di atas standar kuat-tekan yang dibutuhkan sebesar 3 MPa. Kuat-tekan foam konkrit dengan SG 1,0 berkorelasi dengan kandungan cangkang sawit di dalam konkrit. Bertambah besar kandungan cangkang 20-40% bertambah tinggi kuat-tekannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, tim peneliti, ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPDPKS atas dukungan luar biasa yang telah diberikan, baik dalam bentuk pendanaan maupun bantuan moral selama proses penelitian ini.